Oke. Mungkin pertama-tama kemarin ini kan mau bahas soal kuis kemarin sih. Mungkin yang kalau kemarin itu tuh di nomor satu tuh ada teori ya. Kalau di nomor satu kemarin ya bisa cari di Google juga sih. Mungkin langsung ke perhitungannya aja ya. Jadi kan diketahui itu soalnya pipa ya, yang ini doang. Pipa satu, pipa 2, pipa 3, sama pipa 4. Nah, pipa satu tuh diketahui diameter sama V kecepatannya. Terus kemudian di pipa 2 tuh cuma diketahui diameternya. Pipa 3 tuh diketahui diameter sama volume. Terus yang pipa 4 itu diketahui diameternya doang. Itu kalian tulis di sini. Oke, kurang kelihatan ya. Dah, oke. Kalau misalkan itu kalian tulis aja nih di setiap diketahui itu apa aja yang diketahui, terus ditulis di sini diketahui ini diameter 1,35 cm. Nah, sentimeter ini tuh harus dijadiin ke meter karena kecepatannya tuh diketahuinya tuh meter per detik. Jadi diubah aja jadi ke meter. Terus diameter 2 juga dika, diba, dibagi sama meter. Jadi 20 cm sama dengan 0,2 meter. Terus lanjut ke D3 sampai D4 juga seperti itu. Terus yang ditanya itu V2 sama V4. Nah, caranya sih ini kalau cara cara gue sih dijabarin satu-satu gitu. Kayak ini pipa satu sampai pipa 4. Jadi yang pipa satu diketahui itu apa aja. Misalkan yang belum diketahui itu key-nya. Key-nya tuh dicari dulu A1 dikali V. Pokoknya rumus key itu A kali V. Nah, A ini tuh luas penampang. Karena ini lingkaran kan, bejananya tuh lingkaran gitu. Diameternya tabung lah. Jadi seperempat pi D pangkat 2 dikali V1 seperempat pi dikali diameternya. Diameter bangun satu kan 0,35. Berarti 0,35 kuadrat dikali sama V. Kecepatannya diketahui itu 2. Berarti sekian hasilnya 0,192 meter kubik per detik. Sebenarnya ini kalian buat nyarinya itu pertama tuh dicari itu yang lengkap dulu kalau bisa. Kalau misalkan seandainya di sini ini kan karena yang satu nih bangun satu nih yang diketahuinya tuh lengkap ada diameter, ada V-nya juga. Kalau misalkan bangun dua yang lengkap, misalkan ini kan cuma ada diameter. Kalau diketahuin V-nya juga diketahui, kalian cari yang dua dulu aja. Kalau misalkan yang ini cuman diketahui salah satunya. Pokoknya cari yang lengkap dulu yang dihitung. Ini berhubung karena satu lengkap, jadi dihitung yang satu gitu. Nah, kemudian karena ini kan debit air Q1 sama dengan Q2 karena dia tuh satu arah gitu loh. Maksudnya dia tuh nggak bercabang. Jadi debit airnya tuh sama dari bangun satu ke bangun 2. Itu dari pipa satu ke pipa 2 itu debitnya tuh sama. Makanya di sini ditulis Q1 sama dengan Q2 hasilnya sekian. Kemudian yang ditanya kan V2. V2 tuh rumusnya Q per A. Ya balik lagi dari ini rumus ini sama aja tinggal dibalik-balik doang. Kemudian tinggal dimasukin Q-nya itu 0,192. Terus udah dapet hasilnya sekian 6,11155. Kemudian di pipa 3. Pipa 3 ini tuh karena udah dikasih tahu udah tinggal dicari aja key-nya. Dapat key-nya sekian. Nah, kemudian di pipa 4 nih. Di pipa 4 itu tuh rumusnya tuh karena ini pipa 2 bercabang dan yang udah diketahui itu key nomor 3. Pokoknya rumusnya tuh key 2. Aduh, jangan ini deh. Taruh taruh ini aja. Key 2 sama dengan key 3 ditambah
Q4. Nah, ini rumusnya. Nih rumusnya. Kenapa kayak gitu? eh jadi ini tuh percabangan gitu. Jadi kalau misalkan diketahuinya Q3, Q4 yang dicari dan Q2 udah tahu, Q3 udah tahu, ya tinggal dikurang aja gitu. Jadi Q4, Q2 dikurang sama Q3. Dapat deh hasilnya sekian. Terus kemudian udah dapat Q-nya, tinggal dicari. Yang ditanya itu kan V4. V4 tinggal dimasukin rumusnya sama kayak ini, dapat hasilnya sekian gitu. Mungkin nomor satu ini ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke nomor berikutnya. Ben mau tanya. Bentar. Kalau semisal posisi pipanya itu, Bentar. oke. Ya, coba. Kalau semisal pipanya itu cuma 3 jalurnya, jadi 1, 2, sama 3. Terus 3-nya tuh nggak bercabang gitu, cuman berubah penampangnya aja, salurannya tuh kayak jadi lebih besar gitu daripada 2. Paham nggak maksudnya? Ah, Itu berarti bisa dibilang jatuhnya Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kayak gitu. iya. Soalnya Oh, kan dia apa ya? Dia nggak bercabang gitu. Jadi debitnya airnya tuh sama ngalirnya tuh. Cuman beda di percepatannya doang. Kalau misalkan ukurannya tuh berubah tuh. oke. Thank you. Oke, ada yang bertanya lagi? Oke, bisa lanjut ya. Di nomor 3 kemarin tuh soalnya, bentar ya, saya coba cari soalnya dulu. Soalnya mana ya, Ki ya? Ya ini untuk soalnya. Ini yang selanjutnya ini venturimeter. Soalnya soal cerita. Jadi diketahui itu venturimeter dengan aliran S-nya tuh sama dengan 1, diameter 150 cm diubah ke meter, kemudian diameter 2-nya itu 25 cm juga, berisikan air raksa dengan perbedaan pengukuran HHG 10 cm. Terus disuruh eh, hitung debit aliran dalam pipa bila koefisien alat ukur 0,98. Nah, kemudian dijabarin aja sih. Pertama diketahuinya dulu ditulis aja. Jadi kayak diameter satunya itu kan 150 cm sama dengan 1,5 meter. Kemudian A-nya luas penampangnya seperempat pi d kuadrat sama dengan sekian, dapat hasilnya. Kemudian diameter 25 cm diubah juga ke meter jadi 0,25. A2-nya juga sama. Kemudian HHG-nya itu 10 cm. Kemudian C 0,98 itu koefisien alat ukur. Kemudian disuruh hitung kan. Ini rumusnya Pi 1 sama dengan P2. Ini nyari ketinggian H-nya. Jadi Pi 1 dikurangin Pi 2 per gamma 1 sama dengan H dikali
gamma 2 dikurang gamma 1 per gamma 1 udah dapet. Kemudian ini ketinggiannya tuh 0,1 dari sentimeter ke meter, diubah satuannya jadi 0,1. Kemudian ini gamma gamma 2 itu gamma raksa, itu ketentuannya 13,6 dikurangin 1 gamma 1 gamma 1 tuh gamma air. Gamma air tuh jadi 13,6 dikurang 1/1, dapatlah hasilnya 1,26. Terus kemudian nyari debit airnya. Debit airnya ini tuh rumusnya Q sama dengan C akar 2 kali G dikali A2 dibagi dalam kurung 1 min dalam kurung A2 per A1 kuadrat pangkat setengah dikali sama Pi1 dikurang Pi2 per gamma 1. Ini hasil yang ini yang tadi 1,26. Kemudian udah tinggal dimasukin aja angkanya, C-nya itu kan 0,98, akar 2 kali G-nya itu gravitasi 9,8, terus dikali sama A2-nya, luas penampang A2. Terus bawahnya tinggal dimasukin aja angkanya nih, 0,1963 dibagi 1,767 pangkat 2 tinggal kali A 1/2. Dapat hasilnya sekian. Terus udah ini debit airnya 1,07926 meter kubik per detik. Udah ini dapat hasilnya sekian. Ini kalau yang ini tinggal dimasukin rumusnya aja sih. Kan diketahuinya udah. Tinggal dimasukin rumusnya aja. Mungkin ada yang pengen ditanya? Oke, lanjut ya. Di nomor 4 ini kemarin tuh soalnya kan kayak gini ya. Soalnya kayak gini digambar dulu aja, dan untuk mungkin eh buat ingetin aja sih kalau misalkan Bu Grace besok ujiannya sorry Bu Grace, Bu sih kalau bisa gambarnya yang presisi, yang apa ya, gambarnya tuh kalau bisa yang rapih terus skalanya bener. Ini buat yang kelas A ya, karena saya juga kelas A, jadi buat ingetin aja. Ini di gambar terus kemudian diketahui CD lubang itu 0,63, kemudian diameternya tuh 6 cm sama dengan 0,06 meter. Nah, yang pertama itu hitung luas dua lubang. Jadi jadi kan ini kan diameternya pokoknya dua lubang, berarti 2 dikali 1/4 pi d kuadrat. Nah, diameternya itu kan 0,06. Tinggal dihitung aja sih dapat hasilnya ini sekian. Kemudian lanjut cari luas penampang. Kalau misalkan ini tadi ada Rani nanya, untuk dua lubangnya itu eh, ini yang satu di depan, yang satu tuh di belakang gitu. Jadi nggak kelihatan di gambarnya. Makanya dikali 2 lubangnya. Jadi ini yang tampak depan, satu lagi tampak belakang.
dapatlah hasilnya sekian. Kemudian hitung luas penampang. Luas penampang rumusnya itu kan panjang kali lebar. Panjang kali lebar 4 dikali 1,5. Terus ini bangun 2. Ya, ada yang mau nanya? Oh, oke. Enggak. Dapat hasilnya 6 meter persegi. Kemudian H1 sama dengan 1,5 ditambah 3. H1 tuh 1,5 ini ditambah 3. Jadi harus sampai di dasar sini. Di dasar sini tinggal ditambahin aja. 1,5 ditambah 3. 4,5. Kemudian yang H2-nya itu 3. Jadi dia kan tingginya ketinggiannya dari sini sampai sini cuma 3. Oke, lanjut. Kemudian eh oh ini T1. T1 sama dengan rumusnya 2 dikali A dikali dalam kurung akar H1 dikurang H2 sama dengan per CD dikali A dikali akar 2 kali G. Udah ini tinggal dimasukin aja yang udah dicari tadi. 2 dikali 6 dikali 4,5 dikurang akar 3. Tinggal dimasuk-masukin aja angkanya udah diketahuin. Dapat T1-nya 296,064 detik. Kemudian dicari yang bejana 2-nya. Luas penampangnya tuh 3 kali 1. Kan nih 3 dikali 1. Kemudian H1-nya itu 3, H2-nya 0. Ini 3, sini H1-nya. Kemudian H2-nya itu 0. Ya, karena kan yang diketahui kan cuma bejana 2 doang, yang dihitung bejana 2 doang. Terus udah tinggal dimasukin juga rumusnya sama kayak tadi, cuman beda di ketinggiannya doang. Sama luas penampang. Tinggal dimasukin dapat T2-nya tuh 658,6671. T totalnya itu tuh ditambah. Jadi yang T1 ditambah T2 dapat hasilnya sekian. Nah, ini kemarin saya juga belum selesai. Tapi buat selanjutnya itu kan ada 2 gambar. Nih, sama yang ini. Nah, itu nanti yang ini tuh dicari juga sama rumusnya kayak tadi. Cuman mungkin nanti beda di ketinggiannya aja. Ketinggian sama luas sorry, ketinggian sama rumus ininya. Luas penampangnya. Luas penampang sama ketinggiannya beda. Tapi rumusnya tuh kurang lebih sama. Rumusnya tuh sama kayak tadi. Dan nanti kalau udah didapetin T1, T2 dijumlah T total. Terus kalau udah dapet T totalnya dibandingin sama T total yang bejana 1, yang bangun ruang 1. Nanti bisa dilihat lebih besar ini atau bangun ruang yang satunya lagi. Tuh. Oke, mungkin ada yang pengen ditanya. Oke, bisa lanjut ya. Buat nomor 5 ini kan ini lumayan agak panjang soalnya. Ini kan sebuah saluran sekunder dengan debit air, berarti ini Q-nya 1,5 meter persegi, meter kubik per detik. Direncanakan membagi air irigasi ke saluran tersier sebelah kanan dan saluran tersier sebelah kiri terlihat pada gambar di bawah ini. Alat ukur yang dipilih ada 2 macam. Yang pertama alat ukur 1, luap ambang lebar pada kondisi aliran sempurna mengalirkan Qmax sama dengan 0,45 meter kubik per detik dengan lebar 1,5 meter. Koefisien debit CD 0,65 dan kecepatan awal VA itu 0 meter per detik. Kemudian yang kedua itu ada alat ukur 2 peluap segi 4 dengan kondisi aliran sempurna. Koefisien debit CD itu 0,63 dan kecepatan awal VA itu sama dengan 0 meter per detik. Terus yang ini ada diketahui juga elevasi muka air rencana di mercu peluap pada
kedua alat ukur sama yaitu 15 meter. Kemudian hitung H peluang ambang lebar, kemudian B peluang segi 4, yang ketiga kecepatan aliran melalui alat ukur, yang keempat elevasi muka air rencana di saluran sekunder. Ini gambar ya. Kemudian lanjut ke jawabannya. Itu yang tadi itu diketahui, ditulis dulu kalau bisa. Jadi Ki sekundera itu 1,5 meter kubik per detik. Kemudian peluap 1 ambang lebar. Itu diketahui Kimaxnya berapa? 0,45 meter kubik per detik. Kemudian ini ada B-nya itu 1,5, lebar B-nya. CD-nya tuh 0,65, FA-nya tuh 0 meter per detik. Elevasi muka air 15 meter. Kemudian itu kan yang peluap 1. Kemudian yang peluap 2 yang segi 4. CD itu sama dengan 0,63. FA-nya itu 0 meter per detik. Nah, yang pertama itu kan hitung peluang ambang lebar H sama dengan 2/3 H. Jadi Kimaxnya itu rumusnya 0,38 dikali CD dikali lebar akar 2 dikali 9,81 dikali H 3/2 pangkat 3/2. Ini rumusnya ya. Terus tinggal dimasukin aja. Kimax itu 0,45. Tinggal masukin aja kan tadi udah didapetin. CD-nya tuh 0,65 kali 1,5 lebar ya. Terus dikali H. Nah H-nya ini yang ditanya ketinggiannya. Kemudian H 3/2 sama dengan 0,2713. Hanya itu 0,4190. Ya mungkin ini gambarnya. Kurang lebih kayak gini. Terus ini kan pertanyaan yang A. Kemudian pertanyaan yang B itu ditanya lebar peluap segi 4. Q2 sama dengan Q sekunder dikurang 1. Jadi Q sekundernya tuh yang tadi. Yang ini 1,5 dikurangin sama Q1. Q1-nya itu kan 0,45. Nih yang Qmax. Dapatlah Q2-nya 1,05 meter kubik per detik. Kemudian kalau udah oke, mungkin bisa lanjut ya. Kemudian kalau udah itu ada Q segi 4 saat FA itu sama dengan 0. Q sama dengan 2/3 CD dikali B dikali akar 2G dikali H pangkat 3/2. Ini rumusnya. Terus kalau udah dapat rumusnya tinggal dimasukin aja. Tinggal dimasukin angka-angka yang udah didapat. Dapat hasilnya itu lebarnya kan B-nya itu 2,08037 meter. Ini buat gambarnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kecepatan aliran. Kecepatan aliran tuh rumusnya V sama dengan akar 2/3 G dikali H. Tinggal dimasukin. V-nya itu sama dengan akar 2/3 dikali 9,81 dikali 0,4190. Dapat V-nya itu 1,07153 meter per second. Itu kecepatan aliran. Terus yang terakhir ada elevasi muka air. Nah, kalau elevasi muka air ini elevasi peluap yang tadi diketahui, yang ini elevasi muka air ditambah sama H. Ini rumusnya. H-nya itu dari yang kita ketahui tadi. Nih, yang kita udah cari H peluang ambang lebar. Tinggal ditambah 15 ditambah 0,4190. Dapat 15,419 meter. Oke, mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian. Ada yang ingin ditanya mungkin? Ben bertanya, Ya, silakan. kalau yang gambarnya itu kayak gimana? Yang sebelah kanan? Kalau ini gue ngambil dari PPT-nya Bu Sisi. Jadi gue
gambar aja. Oh, oke. Iya. Thank you. Oke. Mungkin ada yang pengen tanya lagi? Oke, mungkin kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan, saya izin untuk stop share dan saya izin untuk mentoring mekanika fluida hari ini.